Gua bikin video ini di awal bulan Mei. Bulan Mei adalah bulan kelahiran gua. Wajib hukumnya untuk melakukan ritual birthday trip. Terima kasih kepada Allah, Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki. Karena 2 tahun ke belakang, itu gue berhasil melakukan ritual birthday trip juga. Di tahun 2023, Alhamdulillah udah ke Bangkok. 2024, Alhamdulillah, gue ke Osaka. Terus 2025 ini, planningnya adalah mau birthday trip ke Tokyo. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, kalau misalnya kalian lihat vlog gue yang ke Istanbul, itu tuh sebelum vlognya mulai tuh ada video persiapan juga. Nah, jadi gue pengen bikin video persiapan kedua. Kali ini adalah video persiapan ke Tokyo. Kalau yang waktu itu kan video persiapan ke Istanbul. Terus juga di video ini kayak ada segmen atau pembicaraan tentang itinerary. Gue harap lu nonton video ini sampai kelar, karena gue cukup yakin bakal ada 1 atau 2 informasi yang mungkin berguna juga buat lo yang mau ke Jepang, yang lagi nyusun itinerary. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kalau kalian lihat wajah kayak gini beredar di YouTube, ini tuh kunjungan Romi. Di channel YouTube ini tersedia konten tentang traveling dan konten tentang storytelling. Nah, oke, kita langsung ke persiapan pertama. Persiapan pertama adalah tentunya tiket pesawat, coy. Nah, tiket pesawat kan harganya fluktuatif. Jadi kita nggak bisa beli mepet-mepet kalau misalnya mau nyari harga yang murah. Seperti yang gue bilang tadi, bulan Mei adalah bulan kelahiran gue. Dan gue ngasih kado ke diri sendiri, itu berupa tiket pesawat. Ulang tahunnya emang di bulan Mei, tapi gue beliin kado buat diri sendiri adalah in advance. Kayak bulan Februari gue udah beli, coy, hadiahnya. Karena seperti yang gue bilang tadi, tiket pesawat itu fluktuatif. Kalau mau harga yang murah, ya harus dari jauh-jauh hari biasanya. Nah, gue itu udah booking PAL, Philippine Airlines. Ini maskapai gokil banget sih, cuy. Dia ngasih tawaran kita ke Nippon, itu dengan harga yang cukup ekonomis dibandingkan maskapai full service lainnya. Jadi Philippine Airlines kan kayak Garuda Indonesia, pesawat nasionalnya negara Filipina. Nah, itu tuh full service, jadi dapat makan dan dapat bagasi. Ini gue dapat bagasi 30 kg. Nah, harga tiket pesawatnya itu Philippine Airlines biasanya normalnya itu sekitar 6 juta lebih gitu kan. Kayak jarang ada yang menyentuh angka 7 gitu. Ini aja udah murah kan, udah termasuk murah. Nah, kalau misalnya kalian dapat harga sekitar 5 atau bahkan 4, kata gue gas aja sih. Gue sendiri alhamdulillah berhasil mengamankan tiket gue dari Jakarta CGK ke Tokyo Haneda itu 5,6 sekian. Alhamdulillah. Nah, kunjungan Romi sebenarnya tuh kayak kan 2024 udah pernah ke Jepang, ke Osaka. Sebenarnya pengen travel historinya itu ke negara-negara yang belum pernah dikunjungin dulu gitu kan. Tapi gue juga di satu sisi pengen juga ke Jepang lagi, ya kan? Yang udah ke Jepang pasti relate kan. Abis ke Jepang pengen ke Jepang lagi. Nah, Philippine Airlines ini solusinya, guys. Jadi penerbangan gue itu dari Jakarta transit kan di Manila. Untuk berangkatnya itu transitnya itu waktunya itu 1 jam 45 menit. Nah, pas pulangnya itu ada transit lagi di Manila. Ini 15 jam, cuy. Gue bisa keluar bandara, gue bisa explore kota Manila dalam sehari. Kata banyak orang kan, ngapain ke Manila? Itu tuh kayak Indonesia di tahun 80-90-an. Terus gue juga kayak kalau misalnya gue ngeluarin uang buat trip khusus ke Manila, kayaknya gue belum mau gitu. Jadi ada tawaran kayak gini, gue bisa dapat Tokyo, terus juga bisa dapat Manila walaupun cuma sehari. Ya udah gas. Jadi gue dalam satu birthday trip ini bisa ke 2 kota. Alhamdulillah. Persiapan kedua yang gak kalah penting dari tiket pesawat, yaitu penginapan. Gue ngebooking penginapannya itu, kalau tiket pesawat kan gue booking itu Februari. Nah, di April gue booking penginapannya. Nah, penginapannya itu ternyata hotel dan hostel di Tokyo itu harganya lumayan, coy. Ini emang kota metropolitan gede, jadi pajaknya gede, jadi harga penginapan tuh udah pasti mahal. Kalau di Osaka kemarin gue tuh masih dapet
kamar sepetak ya, walaupun nggak luas, terus kasurnya tipe yang futon yang Jepang itu, tapi setidaknya ada satu kamar buat sendiri, nggak di hostel atau di hotel kapsul gitu. Jadi bener-bener enak dan harganya murah. Kayak gini nih, ini harganya sekitar 200 ribuan satu malam saat itu. Nah di Tokyo tuh susah banget, bahkan hostel aja tuh udah 300 ribuan, 400 ribuan, 500 ribuan. Nah gue berhasil nemu yang hostel yang murah, yang cukup murah. Dia semalamnya itu 886 ribu, tapi kalau sama pajak itu udah 300 ribuan. Jadi gue kan cuma 2 malam. Jadi sekitar 631 ribu untuk biaya penginapan gue. BTW gue tuh kalau ada trip atau traveling ke luar negeri tuh kayak gak lebih dari seminggu guys. Karena apa? Karena pertama, hemat budget. Jadi pengeluarannya gak banyak. Yang kedua, karena gue masih pegawai kantoran coy, belum jadi full time content creator. Jadi ada jatah cuti, tapi itu nggak banyak. Nah alhamdulillahnya di bulan Mei nih, kan gue travelingnya di akhir Mei. Nah pokoknya bulan Mei ini tuh banyak tanggal merah dan hari cuti bersama. Nih ada yang 1 Mei, ada yang tanggal 12, ada yang tanggal 29. Nah gue tuh di akhir-akhir ini guys, gue tuh cuma sekitar kayak 3 hari di Tokyo, 1 hari di Manila. Jadi dengan gue travelingnya itu jangka waktunya pendek ya, jangka waktunya pendek itu kayak sekitar 3 hari. Jadi gue cuman butuh book penginapan selama 3 hari 2 malam, dan itu alhamdulillah murah. Jadi walaupun Tokyo-nya itu di sana penginapannya harganya mahal-mahal, tapi karena gue singkat jadi nggak berasa mahal banget. Jadi budget uang gue yang lain bisa gue alih fungsikan untuk keperluan lainnya. Persiapan ketiga, tentunya itinerary ya guys. Nah, nih itinerary gue tuh nggak canggih yang kayak gimana-gimana yang apa tuh, pokoknya yang di sheets aja. Yang pertama gue lakuin udah pasti adalah research dulu neighborhoods apa yang terkenal di Tokyo, yang gue list tuh neighborhoodnya, terus dia itu known for apa, kayak terkenal sama apa. Terus gue juga ngelis places kayak tempat-tempat yang ada di neighborhood tersebut. Terus gue kasih note juga. Dan ini kayak hacks gue aja ya sebagai traveler muslim. Gue tuh selalu bikin yang namanya list juga untuk halal restoran dan where to pray. Kalau ke Istanbul kemarin tuh gue nggak bikin list halal restoran atau where to pray, karena kan mereka negara yang penduduknya banyak Islam, jadi restoran-restorannya juga banyak yang halal. Tapi kalau di Tokyo kan beda, muslim minoritas, jadi harus prepare juga nih untuk masalah makan yang halal. Ingat coy, makan halal buat muslim itu adalah bentuk ketaatan, dan makan halal di kota minoritas muslim itu bisa membantu ekonomi saudara-saudara muslim kita di kota tersebut. Anjay, kata-kata gue keren juga coy. Terus gue juga tuh, pokoknya tuh gue cukup research dengan baik kota Tokyo. Jadi ini ada map kereta si Yamamote Line yang sering direkomendasiin sama orang yang udah pernah ke Tokyo. Kalau misalnya ini tuh satu jalur kereta yang kalau kita ngelewatin tuh banyak atraksi-atraksi di sekitar line ini gitu kurang lebih. Terus gue juga belajar tentang kota Tokyo. Kayak kota Tokyo itu kan ada ya kota Tokyo sama kota Tokyo Metropolitan atau yang Greater Tokyo. Ini tuh FYI juga, Tokyo adalah kota terbesar di dunia. Jadi tuh kayak ada, setahu gue ada Greater Tokyo. Greater Tokyo itu ibaratnya kayak Tokyo sama wilayah di sekelilingnya. Kalau di kita mungkin kayak Jakarta dan Bodetabek gitu. Jadi Greater Tokyo bisa diibaratkan sebagai Jabodetabek kalau menurut gue. Pokoknya gue tuh belajar tentang gitu guys. Jadi nanti ketika gue bikin video, kan gue nge-vlog juga nanti pasti sana. Gue bisa menjelaskan dengan baik ke kalian. Lanjut abis neighborhood, gue langsung bikin kayak rundown nih, kayak itinerary-nya yang per hari. Jadi ini tuh ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Tapi hari keempatnya di Manila. Nah, ini tuh masih sekitar ya 80% fix lah ya.
Yang belum fix ini tuh ada satu hal yang bikin ini belum fix, yaitu adalah gue tuh kan pengen banget ke Shibuya Sky. Walaupun itu tempat ya mainstream gitu, kayak ada yang bilang ini overrated juga. Tapi kalau untuk pertama kali orang yang pertama kali ke Tokyo kayaknya wajib ke situ sih guys. Cuman gue tuh pengennya datangnya tuh pas sore, pas dari sore ke malam biar bisa lihat sunset karena itu cakep banget kalau sore. Kalau siang sama malam juga bagus, tapi gue pengennya sore. Cuman di Klook, di aplikasi lainnya itu sold out banget. Tiketnya cepet banget habis coy. Ini gue nggak tahu nih apakah gue bisa dapetin tiketnya apa enggak. Kalau bisa gue nggak dapetin tiketnya, mungkin gue bakal yang siang-siang aja coy. Tuh, mereka sampai jam 2 doang. Yang jam 4, jam 5, jam 6 tuh udah nggak ada, udah nggak tersedia. Pokoknya once gue udah dapetin tiketnya, mau itu pagi, mau itu sore, jadinya gue bakal ngefixin si rundown ini. Tapi ini sekitar 80% udah fix sih. Nah, terus yang perlu kalian perhatiin juga, ini tuh sebenarnya hari kedua. Gue tuh tadinya mau ke Odaiba, abis ke Odaiba tuh ke Ginza. Jadi karena siangnya tuh gue mau ke Chiba. Itu Chiba ini kayak prefektur, tapi di luar Tokyo, pengen ngeliat sesuatu gitu kan. Jadi pengen half day trip, tapi dimulainya siang gitu. Jadi paginya gue usahain bisa explore dua area dulu, Odaiba sama Ginza. Nah, Ginza ini terkenal sama toko Uniqlo yang 12 lantai itu. Nah, gue tuh pengen ke sana kan. Pokoknya gue udah nyusun itinerary. Terus Odaiba jam 6 pagi, terus Ginza Uniqlo jam 9 pagi. Nah, ini salah coy. Lo harus perhatiin baik-baik tips ini. Ini tips juga ya. Sebuah toko baju, restoran, kebanyakan restoran itu rata-rata bukanya jam 11 coy. Gue kocak banget ini, gue gue pengen ngunjungin Uniqlo di Ginza itu jam 9. Sedangkan Uniqlo-nya aja bukanya sendiri jam 11. Ini juga agak-agak bikin gue kesusahan sih dalam nyusun itinerary. Karena kan seperti yang gue bilang tadi, toko, restoran itu banyak yang mulai bukanya jam 11. Jadi jam pagi-paginya itu kayak apa nih aktivitas yang bisa gue lakuin kalau misalnya apa-apa pada buka jam 11. Makanya gue itu pagi-pagi selalu usahain ke tempat-tempat yang rame pengunjung, yang spot foto, tapi kalau udah siang tuh rame pengunjung. Biasanya kalau pagi itu tuh masih sepi, jadi buat foto-foto sendiri tuh enak. Kayak waktu itu contohnya di Dotonbori, Osaka, tahun kemarin, itu kan gila ya, di sekitar situ turisnya itu bejibun banget, kayak rame, dapetin foto di Glico Sign itu susah banget. Nah, gue datang ke situ tuh pagi-pagi, enak banget coy, sepi, gue bisa foto-foto sendiri tanpa ada yang bocor gitu. Lu lihat deh hasil foto gue pas di Dotonbori. Jadi tips berikutnya adalah usahain jadi traveler yang morning person gitu. Jadi lu pagi-pagi tuh udah keluyuran gitu. Jadi lu bisa foto-foto di tempat yang ikonik yang biasanya kalau siang udah rame. Nah, terus gue bisa bilang diri gue ini kayak psikopat sih kalau bikin itinerary. Jadi kayak ini tentang balik lagi ke makanan halal. Jadi itu gue sampai ngelisnya bukan pakai ketikan lagi tapi pakai foto. Jadi tuh gue pengen kayak bikin konten tentang gue makan apa aja nih di konbini Jepang, di Family Mart, di 7-Eleven, di Lawson. Itu tuh makanan halal apa aja yang ada di sana. Gue pengen bikin video itu. Makanya gue sampai ngefotoin ini biar gue inget visualisasinya kayak gimana biar gampang. Nah, lebih psikopat lagi, gue sampai ngelis item-item dari Uniqlo dan GU itu kan sister brandnya Uniqlo. Sampai bikin list fotonya gue pengen beli apa aja. Terus juga gue ngebandingin misalnya di Uniqlo, ini harga kemeja, harga celana, harga kupluk yang di sananya tuh berapa. Nanti gue compare sama Uniqlo di Indonesia apakah lebih murah atau enggak. BTW kalau misalnya kalian mau tips berikutnya ya, kalau misalnya kalian mau belanja di Jepang, kalian bisa survei ke websitenya. Misal ketik aja kayak Uniqlo JP, GU JP. Terus kalau toko sepatu misal Adidas JP. Jadi tuh bisa kelihatan kayak misalnya harga barang yang kalian cari tuh harganya berapa dalam yen. Terus nanti kalian rupiahin, terus kalian bisa bandingin ke toko yang ada di Indonesia apakah lebih murah atau enggak. Dulu ya pas Osaka kemarin gue tuh sempet pengen beli Adidas Superstar.
di Indo kan harganya 1,7. Gue research lah di Adidas JP. Gue lihat harganya itu cuma sejutaan. Terus pada sana, ya udah gue jadinya beli gitu. Jadi kalau bisa kalian bandingin dulu, compare dulu harga barang yang pengen kalian beli di website Jepang sama di toko Indonesianya. Terus yang bikin gue tambah psikopat maksimal adalah gue tuh sampai bikin total spending. Ada yang pra keberangkatan isinya kayak tiket pesawat, hotel, internet gimana, terus tiket kereta ke bandara, terus Tokyo Metro Pass, pokoknya gitu-gitu gue coba totalin dulu. Jadi sebelum berangkat tuh gue udah ngeluarin biaya berapa. Terus di hari pertama gue tuh bagi lagi kayak rundown tadi, kayak hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, biar pengeluaran gue tuh ke-track dengan jelas. Tapi ini gue nge-tracknya sebelum berangkat malah. Misal gue nanti gue mau mandi, shower room, terus gue juga nanti mau sarapan di Lawson, kira-kira habis berapa, terus tiket kereta dari bandara ke kota itu kira-kira berapa. Pokoknya tuh sehari gue totalin dulu kira-kira gue bakal ngeluarin berapa. Ini tujuannya biar gue bisa wanti-wanti, gue tuh nanti siapin bawa uang dari Indonesia itu sekitar berapa rupiah. Gue tuh udah mau cukup hemat ya cuy. Jadi gue pas tahun kemarin gue ke Osaka itu gue kayak beli sepatu Adidas tadi Superstar 1 juta. Terus belanja di GU, sister belanja Uniqlo tuh walaupun banyak item itu hampir 1 juta. Pokoknya tuh kayak belanja itu pengeluarannya cukup banyak coy. Makanya di trip kali ini gue lebih kayak pengen nikmati momen aja lah, jangan koleksi barang tapi koleksi memori. Anjay. Bilang aja lu kagak ada duit bang, bilang aja budget tuh terbatas bang. Iya juga sih. Oh ya, ini masih persiapan ketiga ya guys ya tentang itinerary. Tapi tadi gue lupa ngasih tahu kalian kalau misalnya sebelum kalian nyusun itinerary, kalian kan harus research dulu. Nah biasanya itu gue researchnya kayak gini nih. Jadi tuh dari video-video TikTok, tips-tips video orang bikin tips, video orang bikin a day in my life di Tokyo, pokoknya gue simpen, gue favoritin, tapi gue bagi-bagi lagi. Kan bisa dikelompokin gitu kan favoritnya. Ini gue ada yang Tokyo doang, ini tuh lebih ke aktivitas. Terus ada Manila juga, terus ada halal food Tokyo, pokoknya makanan halal gue pisahin, gue bikin kelompoknya tersendiri sama kayak konten gitu kan. Gue kan traveling juga nggak cuma buat fun doang, tapi mau bikin konten juga, mau produksi konten juga. Makanya gue bikin konten reference, nanti gue pengen bikin konten apa aja. Terus gue juga bikin sih di sini konten list, mau bahas apa aja buat di YouTube dan di TikTok dan di Instagram. Jadi gue juga mohon doanya selain keselamatan, semoga gue bisa memproduksi konten yang menarik, yang informatif juga, yang entertain juga buat kalian. Bisa buat nemenin kalian makan, atau bisa jadi referensi kalau misalnya kalian juga mau melakukan perjalanan yang sama ke kota Tokyo. Mantap. Kira-kira apa lagi guys? Persiapan keempat kali ya. Persiapan mata uang. Persiapan budget. Biasanya tuh gue itu tipe orang yang bawa mata uang asing. Kalau ini kan yen, karena di Jepang, gue bawa yen dari Indo. Nggak kayak tuker mata uang di ATM sana gitu. Itu selain menghemat waktu, juga menurut gue kayaknya kalau tuker dari Indonesia itu hemat, lebih murah, lebih hemat. Tapi nggak tahu juga sih. Mungkin gimana ya, gue belum pernah sih. Kalau selama traveling gue selalu bawa dari Indo. Makanya gue sebelum Hamin berapa gitu, kayak Hamin seminggu, gue langsung ke money changer. Nah, money changer yang pernah gue datengin itu, yang sering gue datengin itu ada di Berkah Wijojo Palasindo yang di PIM, sama di Tritunggal money changer yang ada di Blok M Plaza. Yang Tritunggal ini lebih murah dari si yang di PIM ini, makanya gue sering ke situ. Kursnya lumayan oke sih kalau menurut gue. Ngomongin mata uang yen, pokoknya ini cerita unik. Jadi itu sebenarnya pas gue nonton kontennya Kak Iya, Ria SW, yang dia jalan-jalan ke Tokyo, dia sempet ngasih tahu tuh, itu sekitar tahun 2017-2018 kayaknya. 1 yen itu sekitar 120 perak rupiah sekian. Nah terus kemarin 2024 itu yen turun, kayak cuman 1 yen 105 rupiah. Tapi sekarang kayaknya karena rupiah lagi melemah 2025 ini, jadi gue cek lagi yen itu sekarang udah 111-an gitu. 111-an perak rupiah. Nah nanti mungkin
ketika udah, ini kan bisa dibilang masih Hamin 26 hari, Hamin sebulanan kurang. Mungkin nanti sekitar Hamin 2 minggu atau Hamin seminggu gue pengen bikin video persiapan lanjutan lagi kali ya. Ya gue bikin, gue ngasih tahu gue pengen ngunjungin neighborhood mana lagi yang udah fix, rundown-nya udah fix kayak gimana. Terus juga gue nukerin uang berapa jadinya, gue bawa uang berapa jadinya buat ke Jepang. Nanti gue videoin juga pas gue lagi di Money Changer. Mungkin ya. Jadi itu dia video persiapan ke Tokyo, video persiapan gue berday trip di akhir bulan Mei ini. Itu aja yang bisa gue bagikan. Tadi ada terselip tips-tipsnya kan, semoga kalian bisa ambil 1-2 yang bermanfaat ya. Gue agak-agak nervous tapi juga excited. Semoga diridhoi Allah ya plan gue ini. Mohon doanya guys, semoga gue selamat, sejahtera, sentosa, bisa balik ke Indonesia juga. Dan yang terpenting, bisa memproduksi dan menyajikan video-video di Tokyo nanti yang informatif dan entertain. Mohon doa dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.